Halo semuanya, selamat datang di Omari Rekap. Hari ini saya akan menceritakan film tentang hiu raksasa. Ribuan kaki di bawah permukaan Jonas, seorang penyelam-penyelamat yang terampil berhasil menyelamatkan sejumlah besar kru sebelum bencana melanda. Jonas dihadapkan pada keputusan sulit apakah akan menyelamatkan anggota kru yang tersisa atau menutup palka dan meninggalkan mereka. Terlepas dari protes Dr. Heller, yang marah atas keputusan Jonas untuk meninggalkan kru yang tersisa, dia berdiri teguh dalam pilihannya dan kru yang selamat terlepas dari kapal selam saat meledak. Beberapa tahun kemudian, seorang miliarder datang dan masuk ke lift di fasilitas laut Dr. Zhang. Saat perjalanan turun, Dr. Zhang menjelaskan bahwa ini adalah investasi terbaru Jack, sebuah proyek yang telah dikerjakan selama beberapa waktu. Para kru sedang mempersiapkan ekspedisi besar, dan Jack tepat pada waktunya untuk menyaksikan hasil kerjanya. Kami menuju ke kedalaman laut yang paling dalam, dan Dr. Zhang punya alasan untuk percaya bahwa ada seluruh ekosistem yang menunggu untuk ditemukan di bawah palung Mariana. Tetapi bagaimana jika dia salah? Bagaimana jika bagian bawahnya hanyalah lapisan karbon hidrofluoral? Jack telah menginvestasikan uang 1,3 miliar dolar ke dalam proyek ini. Para kru turun ke kedalaman mengantisipasi apa yang ada di depan. Ketika mereka mendekati bagian bawah, mereka menyiapkan diri untuk dimasukkan. Kapal itu terus berjalan, dan yang sangat mengejutkan mereka menemukan bahwa mereka belum mencapai dasar seperti yang mereka harapkan. Sebaliknya, mereka menemukan diri mereka di tengah-tengah ekosistem yang berkembang, tidak tersentuh oleh sisa lautan. Para kru dengan cepat mengerahkan beberapa drone untuk menjelajahi daerah itu, tetapi kehilangan sinyalnya. Sesuatu yang besar dan cepat menyerang kapal. Di saat panik, salah satu anggota kru berteriak, "Jonas benar!" Para tim setuju untuk mencari Jonas tetapi Heller keberatan, bilang kalau Jonas berbahaya. Tetapi Jonas adalah satu-satunya yang berhasil menjalankan misi penyelamatan pada kedalaman itu. Sangat disayangkan bahwa dia telah pensiun ke Thailand. Sekarang adegan pindah ke Thailand di mana Jonas menikmati kehidupan yang lebih sederhana. Mark dan Zhang menunggu di rumahnya untuk meminta bantuan tetapi Jonas menolak apapun tawaran itu. Mark menarik perekam dan menyatakan bahwa, "Anda benar." Dan memberitahu Jonas bahwa Lori, mantan istrinya, terjebak di sana. Kami mengalihkan fokus kami ke kru yang terjebak. Jeff berhasil menemukan menyalakan kembali lampu, sementara Toshi meluangkan waktu untuk menulis catatan untuk istrinya. Namun, kelegaan mereka berumur pendek karena kapal dan awaknya sekali lagi bergetar, menyebabkan Lori mengalami cedera. Untuk menambah masalah mereka, lambung telah dikompromikan, membuat mereka kehilangan oksigen. Setelah mengetahui itu Suyan, Putri Zhang memutuskan untuk melompat ke salah satu glider dan langsung turun. Ketika Jonas, Zhang dan Mark tiba, mereka segera diberitahu tentang situasinya. Jonas tidak membuang waktu untuk menempatkan dirinya di kerajinannya sendiri. Namun, dia terganggu ketika Putri Suyan, Mei, menyelinap ke dalam dan bertanya apakah dia akan turun. Jonas kemudian mengatakan ya begitu Mei pergi. Saat dia turun, Jonas mendapati dirinya membeku ketakutan, menyebabkan kontrol misi menanyainya. Meskipun gugup, Jonas dengan cepat turun cacing dengan Suyan. Ajaibnya, dia berhasil turun ke tingkat rahasia tanpa cedera. Sementara itu, Suyan juga telah menyelesaikan perjalanannya dan bahkan berhasil menemukan kru. Suyan tiba-tiba diserang oleh cumi-cumi raksasa. Makhluk itu melilit kapal dan menghancurkannya dengan mudah. Tiba-tiba seekor hiu besar muncul dan memakan cumi itu. Namun, berputar dan berenang ke arah Suyan dan Jonas dengan cepat memerintahkannya untuk mematikan lampu, tetapi kapal itu terlalu rusak untuk beroperasi. Jonas kemudian menembakkan suar cahaya untuk mengalihkan perhatian hiu, memberi Suyan kesempatan untuk melarikan diri, mendesak Suyan untuk meninggalkan situasi dan memastikan keselamatannya. Jonas mengalihkan perhatian hiu itu dan langsung menyelamatkan para kru. Tiba-tiba hiu itu kembali dan Toshi menempatkan catatannya di kantong Jeff dan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan yang lain dan hiu akhirnya menghancurkan kapal selam itu. Setelah kru kembali, Suyan menghadapi Jonas atas kegagalannya menyelamatkan Toshi. Sementara itu, Dr. Heller menghadiri Lori dan meminta maaf kepada Jonas atas insiden tersebut, kemudian Jonas setuju untuk melepaskannya selama Lori dirawat. Kemudian, Suyan tiba-tiba memasuki kamar Jonas saat dia baru keluar dari kamar mandi. Dia meminta maaf atas perilakunya sebelumnya lalu pergi. Kemudian, sebuah pertemuan diadakan di mana Zhang menyarankan untuk hati-hati dengan penemuan mereka. Namun, Jack tidak setuju, karena dia telah menghabiskan banyak uang dan ingin menangkap hiu itu.
Kemudian Jonas masuk ke ruangan dan tidak setuju dengan Jack menjelaskan untuk menangkapnya sebab Megalodon tidak akan pernah bisa ditangkap oleh manusia. Sementara itu, saat Mei bermain, Megalodon berenang dan menatapnya sebelum menyerang. Gigitannya begitu kuat sehingga mengguncang gedung. Suyan segera mencari putrinya dan ketika mereka menemukannya, mereka melihat bekas gigitan besar di kaca. Kemudian seekor bayi paus muncul tetapi diambil oleh hiu. Kru berkumpul untuk membahas situasi ketika Jax mengungkapkan penemuan yang mengganggu, mengatakan ketika Jonas naik, dia secara tidak sengaja membuka lubang termal dan membuat lorong untuk hiu, memungkinkan mereka untuk keluar. Tiba-tiba sebuah peringatan datang tentang kapal-kapal terdekat yang tenggelam. Mereka keluar untuk menyelidiki dan menemukan sisa-sisa kapal kemudian Mac terlihat dan kru merumuskan rencana. Jonas berenang lebih dekat ke Mac dan menembak GPS dengan siripnya. Setelah memastikan GPS bekerja mereka menarik Jonas kembali, sayangnya itu secara tidak sengaja menarik perhatian Mac. Ia mengejar Jonas dengan ganas dan menerjang ke arahnya, hampir menangkapnya. Beruntung bagi Jonas dia berhasil kembali ke kapal tepat waktu. Para kru kemudian mempersiapkan Suyan untuk menyelam ke dalam tangki hiu. Suyan akan dipersenjatai dengan tombak beracun untuk menusuk hiu. Saat dia memasuki tangki, Sohit dilemparkan ke dalam air untuk menarik hiu. Awalnya, hiu beta kecil mengelilingi kandang, tetapi mereka dengan cepat melarikan diri saat hiu alfa mendekat. Suyan berjuang untuk mengeksekusi serangannya saat hiu itu mendekat dan pribadi. Sayangnya, hiu tidak kesulitan mengeksekusi serangannya sendiri. Suyan dan perahu tidak cocok untuk kekuatan ganas hiu karena membawa mereka dalam perjalanan liar. Suyan kemudian berhasil memberikan tombak racun ke mulut hiu. Hiu berenang dalam kemarahan, hanya untuk kembali dan menyerang Suyan sekali lagi. Mac mencoba menelan seluruh kandang dan Jonas beraksi dan menyelam ke dalam air. Mac meronta-ronta kandang ketika mencoba menelannya, tetapi untungnya, bangau itu sebagian menyerah, menarik sangkar keluar dari mulut makhluk itu dalam prosesnya. Jax jatuh ke air dan Mac langsung berbelok ke arahnya dan menyerang, untungnya Jax keburu naik ke atas kapal. Jonas sekarang sedang mencoba mengeluarkan Suyan dari kandang. Suyan dengan topengnya yang retak itu pingsan sebelum Jonas berhasil mengeluarkannya. Jeff kini menggunakan derek kedua sambil menjatuhkan sekantong besar daging untuk mengalihkan perhatiannya. Mac dengan cepat menghampirinya dan tidak lama kemudian Mac meluncur dengan cepat menyerang Jones dan Suyan tetapi ia terjerat dengan tali dari dereknya Jeff. Setelah berusaha beberapa kali makhluk raksasa itu tiba-tiba menyerah pada dosis kecil racun yang diberikan Suyan. Dengan Mac sekarang mati, Jonas kini berhasil membawa Suyan yang tidak sadar diri kembali ke kapal. Setelah CPR dari Jones, Suyan kemudian bangun dan berterima kasih kepadanya. Kemudian mereka menuju keluar dan melihat bahwa Mac telah terikat pada kapal. Jeff berpose untuk berfoto sementara DJ mengagetnya dan Jeff jatuh dalam air sebelum hiu raksasa yang lebih besar berenang memakan Jeff dan hiu yang telah mati itu. Kapal itu benar-benar hancur dan Zhang terluka parah. Heller dan Jax masih berada di dalam air dan Heller mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Jax. Kemudian Jack memanggil bantuan untuk menyelamatkan mereka. Mereka semua melaju kencang saat hiu itu mengikuti. Jack menyewa sekelompok tentara bayaran dan menembaki makhluk itu dan berhasil mengalihkan perhatiannya dari semua orang. Mereka berhasil kembali dengan selamat ke markas kecuali Zhang, dia meninggal karena cederanya. Jack mengingatkan semua orang bahwa dia datang ke sini untuk merayakan keberhasilan mereka, tetapi akhirnya bergabung bersama mereka. Menanggapi tragedi baru ini, dia akan menutup sementara fasilitas dan akan segera mengevakuasi semua orang. Di helikopter, kita melihat bahwa dia sebenarnya punya rencana lain dalam pikirannya. Anak buahnya menemukan Mac dan memutuskan untuk membunuhnya. Jack dan memerintahkan pasukannya untuk mengambil sebuah gigi hiu itu sebagai souvenir. Anak buahnya menyelam tetapi kembali dengan tangan kosong. Mengatakan itu bukan hiu tapi ikan paus. Menyadari bahwa mereka telah menembak ikan yang salah. Mereka memutuskan untuk pergi. Sayangnya Jack jatuh ke air dan dia kemudian berhasil berpegangan pada ikan paus tetapi dia juga dibunuh segera oleh ikan besar itu. Keesokan harinya Jonas dan geng menyadari Jack tidak pernah mengirim tim evakuasi tetapi dia hanya mencoba untuk menutupi masalah ini. Kini GPS menandakan hiu itu sedang menuju pantai yang ramai. Mac mencoba memperingatkan petugas setempat tetapi mereka mengira sebuah candaan dan memutuskan untuk mengabainya. Akhirnya Jonas dan geng memutuskan untuk menanganinya sendiri. Para kru berlayar menuju pantai yang ramai itu. Kemudian terlihat perahu dekat pantai dengan pasangan yang merayakan pernikahan mereka dan anjingnya lari dan melompat ke air. Tiba-tiba, hiu melaju ke arah anjing dan memakannya.
Hiu sekarang menuju ke pantai yang penuh dengan orang-orang yang banyak menyerang para pengunjung, menyebabkan semua orang mulai panik dan berenang ke darat. Bahkan terlihat seorang yang bersembunyi di bola pelindung tidak berhasil melarikan dirinya. Sekarang, Meg berenang menuju sekelompok anak-anak yang terdampar dan tepat pada waktunya Jonas dan geng berhasil menariknya ke arah Jonas dengan mengeluarkan suara paus di dalam air. Meg berhenti dan mulai mengejar Jonas dan Suen meluncurkan torpedo ke hiu untuk menyelamatkannya. Jonas menyiapkan torpedonya dan saat dia mencoba meluncurkannya, torpedo itu macet. Meg mengejarnya dan Jonas mengarahkan pesawatnya melalui karang tetapi merusak kapalnya dalam proses. Sementara itu, helikopter wartawan bertabrakan satu sama lain. Jonas akhirnya berhadapan satu persatu dengan hiu yang marah. Dia dengan berani menyerang langsung ke arah makhluk itu dan mengalahkannya dengan menggunakan kerusakan dari kapalnya untuk mengiris perut sebelum hiu itu menggigit kapalnya dan menghancurkannya. Jonas terpaksa keluar dari kapalnya dan mengambil tombak dan menusuk ke mata hiu itu yang kemudian melompat keluar permukaan air. Dan Jonas memberikan pukulan terakhir dan membunuhnya. Semua orang kemudian berlindung di atas perahu dan tampaknya anjing itu masih hidup. Tamat.